Yesus kita baik. Sebelum masuk kepada firman Tuhan, saya akan beritahukan bahwa gereja kita tidak menggalakkan persembahan, namun bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, mari berikan lewat kotak persembahan yang sudah tersedia di lantai dasar. Demikianlah pemberitahuan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam pujian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu tak pernah terukur dalam kehidupan kami. Kami bangga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau telah hadir bersama kami saat ini Tuhan. Biarkan kami Tuhan datang di rumah-Mu dengan hati yang haus, dan Engkau akan melawat kami semua saat ini Tuhan, sehingga kami percaya ketika dinaikkan pujian kepada-Mu ya Bapa, yang sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus, yang berbeban berat akan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus, yang susah hatinya mendapatkan penghiburan. Haleluya. Mari umat Tuhan katakan pujian kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus Tuhan kita yang baik. Haleluya. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu
kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Amin. Pastikan hidup kita ada dalam Tuhan Yesus, karena hanya Dialah sanggup menolong kita. Haleluya. Mari renungkan apa yang sudah Dia perbuat bagi kau dan saya. Dunia ini bukannya lebih baik, dunia ini bukannya semakin lebih baik, tapi pastikan orang dalam Tuhan tetap aman terpelihara. Haleluya. Sejenak, kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita yang tadinya terhilang, Dia menemukan kita. Dia pelihara kita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. hari ini, hari yang terbaik untuk keluarga di tempat ini, jemaat GBI Live. Kami boleh bersama-sama berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk Tuhan berbicara dalam hidup kami. Taruhkan firman-Mu di dalam kedalaman hati kami, jiwa kami Tuhan, roh kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami melihat keajaiban-Mu dan kami menyimpan keajaiban-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom semuanya. Aduh, apa kabar?
Udah kangen ya sama jemaat GBI Live, senang sekali bisa ketemu semuanya dan semua jemaat yang luar biasa setia ya. Amin, amin. Thank you Pak Jun buat kesempatannya hari ini, buat kita semua ya, senang bisa ketemu kembali. Dan waktu Pak Jun share, dia hanya ingin menyampaikan bahwa supaya jemaat itu mengenal Yesus. Pemberitaannya mau hanya tentang Yesus. Waduh, itu kayak di hatiku tuh seperti ada api yang menyala-nyala gitu ya. Nggak tahu, karena gini loh, Injil itu memang kekuatan Allah. Injil itu ngomongin satu pribadi dan namanya Yesus. Injil itu simple gospel. Ya. Bukan Injil yang repot, bukan Injil yang ribet gitu ya. Injil itu sederhana dan gini. Injil itu sedang menceritakan hari ini yang saya mau bagikan bagi setiap kita. Yesus adalah hadiah terbaik. Amin. Yesus itu hadiah. Karena Yesus itu diberikan. Yesus itu nggak bisa kita dapatkan dengan kekuatan kita. Itu diberikan buat kita. Kenapa kita perlu menyadari hal ini? Saya mau kita lihat dulu sebentar dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 9. Kolose 2 ayat 6 sampai 9. Di sini semua senang ya kalau dapat hadiah ya. Semua senang kalau dapat hadiah, amin. Kita udah punya hadiah yang terbaik dalam hidup kita. Judulnya kepenuhan hidup dalam Kristus. Ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita udah terima Dia, tapi sekarang masalah yang kedua adalah gini. Banyak orang cuma terima Dia, tetapi Tuhan mau kita tetap di dalam Dia, tetap memandang Dia, tetap mendengarkan suaranya. Karena kalau enggak, kita hanya menjadi pengikut agama. Oke? Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam siapa? Dia, Yesus. Amin. Dan dibangun di mana? Di atas Dia, Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kenapa penting nih? Kenapa penting hari ini? Saya percaya nggak kebetulan ya. He is the father of this house. Dia itu bapak buat rumah ini. Dan dia tahu apa yang anak-anaknya perlu. Dia tahu, atau mungkin gini ya, saya sebagai gembala juga kadang-kadang ketika Tuhan tuntun, Tuhan tuh sebenarnya lagi persiapin kita. Karena di hari yang ke depan, apa yang kita dapat hari ini, apa yang jadi revelation buat kita hari ini, itu yang akan jadi kekuatan buat kita. So, saya percaya kenapa ini penting. Ya, ayat 8 bilang gini. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Karena dunia ini banyak pemikiran, banyak ideal-ideal. Roma 12 ayat 2, jangan confirm dengan ideals around you. Dengan hal-hal yang menurut dunia itu, idealnya kan kamu harusnya gini, idealnya gaji kamu gini, idealnya suami tuh gini, idealnya istri kamu tuh gini gitu. Nah kadang-kadang kita itu stres karena hidup kita kok gak sesuai dengan yang ideal ya. Idealnya, kenapa kita bilang idealnya tuh kayak gitu? Karena gini, di sosial media semuanya baik, semuanya keren di sosial media. Tapi kan gak ada yang mau tampilin di sosial media kalau lagi marah-marah. Ada gak mau tampilin di sosial media kalau lagi ngambek-ngambek gitu? Enggak kan? Yang di sosial media mau makan bareng, bener ya? Ke gereja bareng, itu di sosial media, bener ya? Yang jelek-jelek gak ada di situ. Makanya kita pikir gini, kok hidupku gak ideal ya? Kenapa? Kayaknya mereka enak-enakan terus.
Saya masalah-masalah terus nih tiap hari, nggak berhenti silih berganti gitu kan. Oke. Tapi gini loh, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kalau kita mau kenal Tuhan, kita harus kenal Yesus. Kenapa? Karena Yesus dikatakan dia menunjukkan apa yang Bapaknya lakukan. Dia mengatakan apa yang Bapaknya katakan. Artinya gini, Yesus itu model Tuhan yang diberikan supaya mata manusia ini bisa lihat bahwa Tuhan itu real loh. Tuhan itu gak jauh loh. Dan itu ada di dalam diri Yesus. Jadi kalau hari ini gembala saudara mengajar saudara untuk pokoknya kenal Yesus aja deh, pokoknya di dalam dia aja deh, waduh, itu memang segalanya yang kita butuhkan. Percaya saya, kita gereja ini bukan hanya sekedar mau enak-enakin kuping kan? 5 cara menjadi kaya, 10 cara memiliki keluarga yang berbahagia. Saudara, tips praktis itu ya boleh lah, tapi tetap loh, tadi dibangunnya di mana? Di dalam dia, di atas dia. Yang tips-tips tadi itu belum tentu bangunnya di atas Tuhan. Bangunnya di atas, ya kalau kamu punya uang, kamu punya kesamaan gitu ya, itu baru bisa bangun. Tapi kita bangun semuanya di atas dasar siapa? Yesus. Kita harus menyadari Yesus itu adalah segalanya yang kita perlukan. Dia hadiah terbaik. Saya mau kasih satu perumpamaan, boleh ya? Contoh ya, boleh ya. Ini, sorry namanya siapa? Iya. Oke, ya boleh sini nggak ya? Kamu berdiri sini aja ya, berdiri sini. Sorry. Oke. Ian hadap saya ya. Oke. Ian ini adalah manusia. Oh iya bener Pak, itu manusia gitu ya. Beneran ya. Oke. Contoh, Ian itu merepresentasikan kita semua, manusia, betul ya? Oke. Saya Tuhan. Oke. Nah, Ian coba kamu giniin tangan kamu ya. Oke. Manusia pengen dapetin Tuhan. Ya kan? Pengen dapetin Tuhan. Tapi bisa nggak? Nggak bisa dia datang ke saya, bener nggak? Ian maju 1 langkah ya. Oke. Kalau Ian gini-gini ya, pura-pura gitu ya. Oke. Pura-pura menjangkau gitu ya. Nah, dia berbuat baik supaya bisa dapetin Tuhan, dapat nggak? Pelayanan, dapetin supaya dapetin Tuhan. Lakukan hukum Taurat supaya bisa dapetin Tuhan, dapat nggak? Nggak dapat. Bahkan saya mau bilang gini, agama itu adalah apa yang Ian lakukan ini, usaha manusia untuk mendapatkan Tuhan, termasuk Kristen. Tapi kita lagi nggak belajar tentang jadi Kristen di sini nih. Kita lagi belajar tentang satu pribadi yang namanya Yesus. Nah, agama ini akan punya aturan. Ya turunin tangannya Mbak. Akan punya aturan, akan punya tanggung jawab. Dan saya mau bilang gini, saya itu dari kecil, terus terang, belum lama lah, saya itu sebenarnya gini, cuma akrab sama aturan agamanya. Saya nggak kenal Tuhan. Saya cuma tahu hari Minggu harus ke gereja, kalau doa harus gimana. Oh, apalagi kalau nyanyi, nyembah tuh caranya gini, angkat tangannya gini. Kadang-kadang kita tuh cuma belajar itu. Tapi kita nggak kenal Tuhannya. Buktinya apa? Ini bukti paling jelas ya. Buktinya apa Pak saya nggak kenal? Gampang. Kita masih sering meragukan Tuhan. Kita masih sering mempertanyakan Tuhan. Kenapa? Karena gini, mungkin kita hanya pengikut agama. Kita belum benar-benar mengenal Yesus. Makanya perlu dibangun di atas dia tadi, berakar, bertumbuh dan sekarang
Ian mencoba dapetin saya, dia nggak pernah bisa. Semua manusia nggak pernah bisa, karena nggak ada yang bisa. Tuhan itu datang. Ian mundur lagi ya, mundur kanan ya. Oke, balik lagi ya. Tuhan datang ke tempat Ian. Tuhan pegang tangan Ian. Tuhan tanya dulu, Ian, kamu mau jalan sama saya nggak? Ya. Orang nikah itu kan nggak main ambil aja anak orang, benar nggak? Harus ditanyain dulu kan. I love you, you love me, gitu kan. Dan tanya, Ian nggak bonar. Itu harus ditanya dulu, benar nggak? Karena kalau nggak ditanya, enak aja main jalan bareng, benar nggak? Tuhan juga sama, benar nggak? Itu makanya kalau waktu kita baptisan, itu sebenarnya Tuhan lagi tanya gitu loh sama kita. Tuhan sih kalau kasihnya Tuhan udah nggak berubah lah buat kita. Cintanya Tuhan tuh hebat banget. Tapi waktu kita bilang ini, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah sejak itu, ini pegangan tangan sini aja deh kan. Oke. Nah sejak itu kita jalan bareng nih. Oke. Tuhan bawa kita ke tempatnya Dia yang namanya kemuliaan. Momen kamu terima Tuhan, kamu ada di tempat yang namanya kemuliaan. Dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi kita nggak bolak-balik ke dosa lagi tadi. Makanya kan Roma 6 bilang kamu udah mati buat dosa. Kamu sekarang punya hidup yang baru. Jadi kita tuh udah bukan, oke Ian kamu boleh duduk lagi, thank you. Tepuk tangan dulu buat Ian. Keren. Jadi kita tuh bukan yang kayak mati, hidup, mati, hidup, itu namanya pingsan ya, benar ya? Kalau udah mati ya mati di sini. Udah nggak di sini lagi. Hari ini kita nih di sini jadi orang benar, orang kudus, orang yang diberkati, pemenang. Tapi kadang-kadang saya punya masalah Pak, saya punya masalah. Tapi tetap berdirinya di mana? Di sini nih, nggak balik-balik sana lagi, benar nggak? Nah Yesus itu adalah pemberian dari Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita nggak bisa dapetin Yesus. Yesus adalah hadiah yang terbaik dari Tuhan buat saudara dan saya. Makanya Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Apa? Mengenal Dia sebagai satu-satunya Allah yang benar. Amin. Ini hidup kekal. Hidup kekal bukan ngomongin surga dan neraka. Hidup kekal itu ngomongin perjalanan hidup kita hari ini, waktu kita mau mengenal Tuhan. Inilah kehidupan kita yang baru. Dan Tuhan cuma mau gini. Pagi hari ini saya cuma mau rindu bagikan kita tahu apa yang kita punya. Kita harus tahu apa yang kita punya. Kita lihat Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Saudara, kita pernah nggak ngadepin hidup yang susah gitu ya, sulit gitu. Terus tiba-tiba saudara cek bank, ada uang di bank 100 juta. Contoh nih, 100 juta. Oke. Begitu cek mutasi, ternyata 100 jutanya dari bulan lalu. 1 bulan udah ada 100 juta di bank. Ya. Oke, ini bilanglah ini mujizat lah gitu ya. Oke. Tapi karena kita pikir di bank kita udah nol gitu ya, paling sisa-sisa berapa lah gitu ya. Jadi kita udah nggak pernah tengok-tengok lagi. Sampai satu hari kita sadar, waduh, ternyata selama ini aku punya harta loh. Kira-kira waktu saudara tahu itu gimana? Kenapa nggak dari dulu aku tahu, benar nggak? Yesus di dalam kita itu kayak gitu loh. Kita kadang-kadang ngadepin hidup yang sulit, hidup yang susah, tapi kita nggak sadar apa yang kita punya di dalam kita. Waktu Tuhan bukakan mata kita tentang Yesus di dalam kehidupan kita, itu kita akan ngomong yang sama. Kenapa nggak dari dulu ya saya tahu ya? Amen.
Makanya ini itu kayak api yang bakar hati kita deh. Amin. Nah kita baca ya, Kolose 1:27 bilang gini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan apa? Betapa kaya. Betapa itu artinya waduh melampaui yang kita bisa tahu. Betapa apa lagi? Mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa sih rahasianya? Kristus ada di mana? Di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan. Bahasa yang saya bilang gini, Christ in you. Kristus di mana? Di dalam kamu. Makanya tadi, hari ini kita bilang gimana? Ya karena itu diberikan, Yesus itu diberikan buat kita. Saudara nggak bayar harga loh buat dapetin Yesus. Yesus yang bayar harganya dengan full price. Dan makanya dikatakan dia beli kita dengan lunas. Artinya dia nggak gini. Dia nggak gini. Gue bayar 70 ya, sisanya 30 kamu bayar ya. Dengan pelayanan, dengan buat baik. Dia nggak kayak gitu. 100% dia bayar. Dia nggak bayar cuma 50-nya suruh kita bayar. Dia nggak kayak gitu. Dia bayar sepenuhnya supaya apa? Dia jadi milik kita. Dia di dalam kita. Dan gini, ketika kita tahu akan hal itu, di sini dibilang ini, betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Amin. Rahasia apa? Ya karena tadi banyak orang nggak sadar, banyak orang nggak tahu. Kristus di dalam kamu adalah pengharapan akan kemuliaan. Hidup penuh dengan keadaan yang nggak punya pengharapan, yang hopeless lah. Kita nggak tahu waktu-waktu ke depan itu akan seperti apa. Tapi gini, hari ini kita cuma mau bilang sama diri kita ya, saya punya pengharapan. Amin. Kenapa? Karena saya punya Yesus di dalam saya. Keadaan boleh bilang apapun juga, saudara. Tapi kalau kita punya Yesus di dalam kita, He is the hope of glory. Saya percaya tema ini lagi Tuhan rilis di dalam setiap roh kita. Bukan hanya kita dengar. Saudara, tiap minggu dikasih firman yang saya dengar yang beberapa minggu yang lalu gitu ya. Waduh, itu rasanya indah banget ya. Amin. Dia itu diberikan loh buat kita loh. Amin. Ya, kita harus cepat ya. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 9. Nah, ini ayat yang orang Kristen suka nih. Bener ya? Semua orang Kristen suka ayat ini. 1 Korintus 2 ayat 9. Ada lagunya gini. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar. Bener ya? Ada kan lagunya? Kita baca ya. Tetapi seperti ada tertulis 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan apa? Allah. Diberikan Allah untuk siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Saya mau tanya, ini apaan? Apa yang gak pernah lihat? Apa yang gak pernah didengar? Wah, nanti aku akan dapat uang yang gak pernah aku lihat. Aku akan dapat jodoh yang gak pernah aku lihat, gitu ya. Aduh, kalau jodoh yang gak pernah dilihat bahaya nih. Benar gak? Ya, tidak kelihatan, invisible gitu ya. Bahaya ya. Nah jadi gini, kadang-kadang kita pikirnya ini berkah, barang. Tahu nggak apa yang nggak pernah dilihat, apa yang nggak pernah didengar, apa yang nggak pernah timbul di dalam hati, itu ngomongin siapa? Kita lihat ayat 7 dan 8-nya sebelumnya nih. Ayat 9 kan tadi ayat 9 ya. Ayat 7 dan 8-nya bilang gini. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Sebelum dunia dijadiin loh. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia.
Siapa nih Tuhan yang mulia? Yesus. Jadi sebenarnya gini, yang gak pernah kita lihat, dengar, timbul dalam hati itu berkat yang terbaik dan terbesar. Dan itu namanya siapa? Yesus. Inilah hikmat Allah yang kami beritakan. Saudara mau tahu seberapa hebatnya Yesus? Ya, kita lihat ayat ini kan kutipan perjanjian lama ya sebenarnya ya. Kita lihat dalam Yesaya 64 ayat 3 dan 4. Ini loh seberapa hebat Yesus di dalam kita ya. Ayat 3 bilang gini, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan. Wow, saudara bayangin Yesus ya. Bayangin di depan wajahmu ada Yesus. Yesus itu adalah kedahsyatan yang tidak pernah kita harapkan. Seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Kita mau pengen berkat apa lagi? Kalau berkat yang terbaik itu udah diberikan kepada kita. Harus sadar dulu Yesusnya tadi. Sehingga jadi betapa kaya dan mulianya. Kadang-kadang kita ini lihat hidup kita gini, betapa sulit, betapa tidak beruntung, betapa rugi, betapa deh pokoknya deh. Tapi mau gak kita melihat hidup kita ini betapa kaya dan mulianya? Ketika kita sadar Christ in you, itu yang kita gak pernah lihat, dengar, dan timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. 1 Korintus 2 ayat 2. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 2. Saya suka banget ayat ini ya. 1 Korintus 2 ayat 2 bilang gini, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain apa? Yesus Kristus. Itu Dia yang disalibkan. Mau gak kita memutuskan hari ini? Karena kita kan pengen tahu banyak hal ya. Pengen tahu kapan doa kita dijawab, gimana doa kita dijawab. Pengen tahu hidup itu akan seperti apa, pekerjaan saya akan seperti apa, masa depan saya akan seperti apa. Tapi di sini dibilang, aku memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain daripada Yesus Kristus. Kelihatannya kayak kita kehilangan banyak hal, tapi saya mau bilang ini, ketika kau mendapatkan Yesus, kau mendapatkan segalanya. Dalam hidup ini gak usah pusing dengan nanti ini gimana, nanti itu gimana. Pokoknya kalau kita falling in love sama Dia, kita cinta sama Dia, mata kita tertuju sama Dia, kita tergila-gila sama Dia tiap hari. Saudara, percaya deh, Dia itu adalah pemberian yang terbaik. Dia adalah kekayaan yang sesungguhnya, yang hari ini, yang sebenarnya itulah tujuan pencarian kita. Apapun yang kita cari di dunia ini semu. Apapun yang kita cari di dunia ini nanti saudara akan dapat, dan setelah saudara dapat, saudara akan bilang gini, oh gini aja. Benar nggak? Saudara dulu pernah nggak waktu masih sendiri pengen punya suami? Ketika udah punya suami, bilangnya apa? Oh gini aja punya suami. Itu contoh ya. Kita pengen punya rumah, pengen punya uang banyak. Giliran punya uang, oh gini aja punya uang. Makanya dalam hidup ini kita harus tahu pencarian kita tuh apa. Saudara dikasih firman kayak gini tiap minggu supaya tahu Yesus itu yang harus satu-satunya kita ingat. Saudara, saya mau tutup dengan ini ya. Kemarin aku diberkatin banget. Buat aku benar-benar itu kayak fresh revelation gitu ya. Kemarin Pastor Jun share, dia bilang gini, Yesus waktu dia datang ke dunia ini, dia gak bilang aku lahir. Bener ya? Dia bilang apa? Aku datang. Kenapa dia gak bilang aku lahir?
Karena dia memang Tuhan yang udah ada sebelum waktu ini ada loh. Jadi dia itu bukan hanya kalau ini Natal kita rayain karena dia lahir. Saudara, dia datang ke dunia. Dia nggak bilang aku lahir. Bener ya Kak Juni kemarin ya? Dan surga kasih hadiah ini itu bukan iseng-iseng. Surga itu kasih yang tadi saya bilang tadi ya, Ian berdiri di situ, terus saya di sini gitu ya. Yesus itu datang bukan karena gini, lihat manusia jatuh, manusia gagal dan Tuhan kayak gini, waduh, manusia bikin masalah lagi. Plan A gagal, udah, kita buang undi yuk. Siapa nih yang mau jadi plan B nih? Gambreng ya, misalnya di contoh ya. Gambreng siapa yang mau datang ke dunia nih, gitu ya. Gambreng gitu, ketemunya Yesus. Karena apa? Plan A gagal. Udah plan B deh. Jadi kalau kayak gitu, berarti kan gini. Tuhan tuh kewalahan kan sama manusia, bener nggak? Tapi gini, Tuhan nggak pernah kewalahan sama manusia. Bahkan hari ini, masalah apapun yang saudara punya, Tuhan gak pernah kewalahan sama masalah yang saudara punya. Amen. Kita boleh bingung, tapi Tuhan gak pernah bingung. Amin. Tuhan gak gini punya plan terus, aduh dia gagal, aduh dia jahat, aduh dia berdosa, aduh bikin plan apa ya? Udah plan B majuin plan B. Plan B gagal, plan C majuin. Enggak, dia gak kayak gitu. Dia cuma punya satu plan buat hidup saudara dan saya, dan dia memastikan plan itu harus jadi buat hidup kita. Apa nama plan itu? Namanya adalah perfect plan. Rancangan sempurna. Makanya dia gak pernah kewalahan. Saudara mau lihat ayatnya bahwa Yesus itu memang sudah kayak, saudara tahu gak, hadiah yang benar-benar sudah dipersiapkan, yang perfect banget gitu loh. Ini bukan karena manusia jatuh, bukan karena Adam gagal. Kita lihat ayatnya ya, 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 20. Nanti saya akan bacakan bahasa Inggrisnya. 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 20. Kita baca dulu sama-sama ya bahasa Indonesianya. 1 Petrus 1 19 sampai 20 bilang gini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 20. Ia telah dipilih sebelum apa? Dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oke? Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Bahasa Inggrisnya bilang gini. But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, he indeed was foreordained before the foundation of the world. Di dalam Wahyu 13 ayat 8 juga mengatakan Yesus yang disalibkan before the foundation of the world. Jadi gini, Yesus disalib itu bukan yang kita tahu kemarin aja, tapi Yesus itu ternyata yang disalib, yang sudah disalib apa? Sebelum dunia ini dijadikan. Artinya sebelum dia create manusia, sebelum dia create dunia ini, rancangan hadiah yang terbaik itu udah ada loh di surga. Makanya kalau Yesus dikasih buat kita manusia, itu bukan iseng-iseng. Itu bukan karena surga tadi kewalahan sama dosa manusia. Aduh manusia tambah jahat, manusia tuh apa yang harus kita buat? Enggak. Tapi Yesus itu memang sudah perfect plan yang diberikan buat kita. Ada lagi ayatnya, kita lihat Efesus 1 ayat 3 sampai 6. Efesus 1 ayat 3 sampai 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah apa? Memilih kita sebelum apa? Dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia apa? Telah menentukan kita dari kapan? Semula
oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Jadi sebelum dunia ini dijadikan, memang sudah ada namanya kita di sini. Namanya kita yang akan diberikan Yesus. Tuhan gak iseng-iseng sama diri kita. Hari ini kita cuma mau tahu gini, apapun keadaan yang kita alami, Tuhan gak kewalahan. Dan gini, Tuhan gak pernah iseng-iseng dalam kehidupan kita. Tuhan tahu bagaimana cara menolong kita. Tapi hari ini buka matamu melihat Yesus. Kita jangan naikkan lagu ini sebagai doa kita sama-sama ya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yesus diberikan. Artinya tidak ada yang kita lakukan untuk dapat gift itu. Nah hari ini Tuhan cuma mau kita buka mata kita, lihat betapa beruntungnya kita, betapa diberkatinya kita, betapa kaya dan mulianya rahasia yang kita miliki hari ini. Dia adalah jawaban yang saudara butuhkan hari ini. Tadi dikatakan ini hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Ya, Yesus itu hikmat Allah. Saudara tahu waktu Salomo berdoa sama Tuhan, dia minta apa? Dia nggak minta kaya, dia nggak minta umur panjang, dia nggak minta nyawa musuh-musuhnya. Yang dia minta apa? Minta hikmat. Dan karena dia minta hikmat, Tuhan bilang ini, tidak ada yang lebih kaya dari kamu, sebelum dan sesudah kamu. Kenapa? Karena gini loh saudara, yang Salomo minta sebenarnya itu apa? Itu Yesus. Dia hikmat Allah. Amin. Sehingga hari ini mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin di pikiran kita ini punya banyak cara untuk menolong diri kita, punya banyak cara untuk aku mau bikin ini, aku mau buat itu. Tapi gini, hari ini kita cuma bilang gini, Yesus, aku perlu Engkau. Aku cuma mau mengenalmu lebih lagi. Mari kita nyanyikan lagu ini, yang kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
bersyukur buat firman-Mu Bapa, buat pewahyuan yang baru. Kristus ada di tengah-tengah kami sebagai hadiah yang terbaik. Memberkati hamba-Mu Bapa, Pendeta Joel Berhitu, Gembala dari GP Fatmawati. Anugerah-Mu Tuhan atasnya, atas pelayanan, atas penggembalaan, atas jemaat, atas keluarga. Biar Kau tambah-tambahkan hikmat dan pewahyuan akan Yesus Kristus dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kita yang bersyukur dan diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk dulu saudara. Sebelum perjamuan kudus, saya mau ajak kita nyanyi lagu lama. Ya, lagu ini sebagai respon atas berita Injil yang kita baru dengar. Haleluya. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Sama-sama kata, Dialah yang maha mulia, haleluya. Dialah yang maha besar, katakan Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Sama-sama katakan dengan bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kristus ada di tengah-tengah kami. Amin saudara. Firman Tuhan berkata, 2 atau 3 orang berkumpul, Yesus ada di tengah-tengah. Waktu Yesus di kayu salib, Yesus berada di tengah-tengah. Sebelah kiri dan kanannya ada penjahat, saudara. Waktu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara, dilempar ke dapur api yang besar, Raja Nebukadnezar melihat, kok 3 orang saya lempar, tapi di tengah-tengah mereka ada anak manusia. Waktu Yohanes dapat penglihatan di Pulau Patmos, saudara, dia mendengar ada suara yang nyaring, lalu dia berbalik ke belakang. Dilihatnya 7 kaki dian, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada rupa seorang anak manusia, saudara. Apa yang terjadi kalau Yesus ada di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah bisnis saudara, di tengah-tengah rumah tangga saudara, di tengah-tengah rencana saudara? Kita nggak mau tahu apa-apa lagi saudara selain Yesus Kristus. Mungkin orang bilang, saya butuh pengajaran yang praktis Pak. Mungkin orang bilang, Pak saya butuh motivasi Pak. Pak saya butuh step 1, 2, 3 sampai 10 Pak. Sama seperti yang tadi Pendeta Joel khotbahkan saudara. Waktu Salomo minta hikmat, yang Salomo gak minta juga Tuhan tambahkan. Karena carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Waktu Maria duduk di bawah kaki Tuhan, dia cuma dengerin Yesus saudara. Akhir hidup Maria, sebelum Yesus disalib, Maria pecahin satu minyak, namanya minyak Nyarwastu saudara. Dan minyak itu harganya 1 bulan gaji saudara. Saya nggak tahu gaji kita masing-masing berapa, omset kita masing-masing berapa, tapi kita kasih 10%-nya aja berat saudara buat pekerjaan Tuhan. Maria itu kasih buat Tuhan 1 bulan pendapat, 1 tahun pendapatan saudara.
1 tahun pendapatan. Saya aja belum pernah ngasih 1 tahun pendapatan saya buat Tuhan, saudara. Bukan saya mau ngomong sombong, saudara. Kalau dihitung-hitung, saya pernah kasih paling gede 1 tahun buat pekerjaan Tuhan itu 500 juta, saudara. Tapi Maria kasih 1 tahun. Dari mana duitnya, saudara? Gak tahu apa kerjanya Maria, saudara. Tapi 1 tahun dia pecahin buat Tuhan. Dari awal dia duduk dengan kaki Tuhan. Tuhan beresin sisanya, saudara. Saya percaya selagi saudara dengar firman tadi, di luar sana Tuhan berperang ganti saudara. Di luar sana Tuhan berkati saudara. Tuhan berkati masa depan saudara. Dengan baik. Mari kita maju berdiri saudara. Kita siapkan perjamuan kudus saudara. Bagi saudara yang belum ada perjamuan kudus, saudara boleh minta kepada saudara Kris. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan, kita katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran, dan oleh bilur-bilurnya aku jadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah. Makasih Tuhan buat tubuhmu, kami bersyukur. Barang siapa yang tidak mengakui tubuh Tuhan, Alkitab katakan tidak sedikit di antara mereka yang sakit, yang lemah, dan meninggal di usia muda. Amin. Buat saudara dan saya mengakui tubuh Tuhan, kita menjadi kuat, menjadi sehat, dan berumur panjang. Haleluya. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, berikan kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni. Dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Mari saudara, jika kau bangga, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Sekali lagi kita bangga sama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Kau menyembuhkan Pak Frans, Kau menyembuhkan Agnes Tuhan, Kau menyembuhkan setiap jemaat GB Live yang mereka sedang menderita sakit fisik Tuhan. Karena
di atas kayu salib. Di atas kayu salib Kau sudah menanggung segala sakit penyakit fisik kami Tuhan. Dan di atas kayu salib Kau berkata semua sudah selesai Tuhan Yesus. Kalau Alfa dan Omega, Engkaulah vonis terakhir buat setiap kami Bapa. Dan setiap kami divonis sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kau memberkati bangsa kami, Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya Bapak. Kau yang ada, Kau yang punya rencana buat bangsa ini, Tuhan berkati bangsa ini Bapak dalam nama Yesus. Memberkati semua bisnis, usaha, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, jemaat-Mu Bapak. Kami bersyukur Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami aman Tuhan. Kami dipelihara. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Engkau menyertai kami sepanjang seminggu ke depan Tuhan. Kami akan melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Karena Engkau yang menuntun kami Tuhan senantiasa berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, berjumpa dengan orang-orang yang tepat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Angkat kedua belah tangan saudara pulang. Bawa damai sejahtera dan pewahyuan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Yesus yang menjadi imam besar bagimu selama-lamanya bersyafaat bagimu. Bersyafaat untuk kesembuhanmu. Bersyafaat buat keamananmu. Bersyafaat buat persetiaanmu. Bersyafaat supaya saudara dan saya akan memeja seperjamuan kudus di sorga. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Shalom. Damai sejahtera buatmu mulai siang hari ini.